Banyak yang bilang konten edukasi itu aman ya, tapi kenyataannya saat ini banyak konten-konten edukasi yang justru dia itu kehilangan monetisasinya. Kok bisa seperti itu? Kita bahas ya kali ini. Dan ini merupakan salah satu pengalaman pribadi saya ya. Channel saya ini, yang ini pernah monetisasi ya dengan subscriber sekitar 50.000 ya, puluhan ribu lah gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat sendiri, kemudian views juga tetap jalan, artinya ketika saya upload konten, views-nya juga tetap ada, tetapi kemudian monetisasinya itu hilang. Nah, salah satu penyebab utamanya ternyata bahwa konten edukasi itu bisa dianggap sebagai konten reuse. Oke, jadi di video ini saya jelaskan hal-hal yang sebenarnya itu berbahaya, nggak bagus untuk channel kita, tetapi kadang kita anggapnya itu sepele dan akhirnya bisa kejadian seperti di channel saya ini. Kesalahan yang pertama ya, konten kita itu hanya mengulang informasi yang ada di internet ya. Kita browsing-browsing informasi kemudian kita ulang itu menjadi sebuah konten. Walaupun itu kita bikin sendiri, walaupun kita rekam pakai suara sendiri, kalau isinya hanya copy paste dari internet ya, itu dianggap oleh YouTube itu tidak mempunyai nilai tambah. Dan itu efeknya ke channel kita bisa kehilangan monetisasinya. Kemudian kesalahan yang kedua menurut saya itu bahwa di channel saya ini tidak ada sudut pandang pribadi. Nah, ini agak yang sulit dipahami juga ya. Jadi konten edukasi yang aman itu bukan cuma benar ya, tetapi juga harus punya sudut pandang. Kita harus punya asumsi, kita harus punya pendapat ya. Nah, banyak channel yang jatuh karena videonya itu terdengar seperti ya Wikipedia yang sedang dibacakan oleh kalian lah ya. Dan itu tanpa opini, kemudian tanpa analisa, juga tanpa pengalaman pribadi. Dan itu nggak bagus untuk channel kalian. Kemudian kesalahan berikutnya ya, kalian itu mungkin biasa pakai gambar, pakai footage, pakai ilustrasi yang terlalu generik ya, dan narasinya juga kemudian netral dan datar ya. Mungkin ini jadi salah satu penyebabnya juga ya. Di mata reviewers, ini terlihat seperti ya konten massal ya, bukan konten karya personal yang memang ditujukan untuk dilihat oleh banyak orang ya. Nah, kesalahan yang keempat ini juga sering saya lihat ya, jadi di dalam konten kalian itu tidak ada pengalaman nyata ya, di konten kalian itu nggak ada pengalaman nyata ya. Padahal satu kalimat seperti ini misalnya, "Dari pengalaman saya," atau "Dari apa yang pernah terjadi sama saya." Nah, ini bisa menjadi pembeda yang besar di YouTube ya, catat ini ya. Dan kesalahan kelima yang justru ini seperti memutarbalikkan ya. Ini ironis ya, banyak channel yang justru jatuh karena ingin terlalu aman ya. Tidak berani punya pendapat ya, tidak berani beda, tidak berani bilang menurut saya, pendapat saya, ya, seperti itu. Jadi ingin channelnya itu terlalu aman ya. Mungkin ya karena takut dapat image jelek dari viewers, atau kemudian dibully oleh viewers, jadi dia pengen channel itu aman menurut dia. Nah, padahal YouTube itu kan justru mencari, apa ya, pendapat manusia ya. Jadi bukan mencari pendapat mesin atau mencari suara mesin seperti itu. Jadi inti dari apa yang sudah saya bahas tadi ya, biar channel kalian aman, khususnya channel-channel edukasi nih ya. Jadi kalau kamu bikin konten edukasi itu perlu diingat ya, edukasi itu bukan soal siapa yang paling lengkap, kemudian bukan siapa yang paling rapi ya, tapi edukasi adalah bicara mengenai siapa yang punya sudut pandang, siapa yang punya suaranya itu sendiri ya, dan artinya bisa disimpulkan dia itu benar-benar hadir sebagai manusia, bukan sebagai robot atau bukan sebagai mesin. Jadi intinya subscriber besar bukan jaminan channel kalian itu akan aman ya, yang bikin aman adalah orisinalitas, kemudian pengalaman, dan tentu saja kejujuran.
Kalau kamu sedang atau pernah mengalami hal yang sama ya, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau video ini relevan buat kamu, semoga ini bisa menjadi pengingat biar nggak terlambat.